Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini dengan izinnya kita kembali dipertemukan bertatap muka di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan ibadah, terutama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ulun mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ada bapak lambat sedikit kalau ada yang kada terdapat, ada tetamu. Minta halal, minta ridho, selamat hari raya Idul Fitri. Sudah lewat 2 minggu ya bapak. Para jemaah, kita sambung sebagaimana janji kita dahulu. Pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan, bahwa pengajian setelah Ramadan ini kita akan membahas tentang penjelasan doa-doa yang ada di dalam kitab Munajat. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang wirid-wiridnya. Nah, malam hari ini kita mulai membahas tentang doa-doa yang ada di dalam kitab Munajat. Doa yang pertama di dalam kitab Munajat ini, yaitu urutannya yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini pasti kita hafal semua. Insya Allah pasti hafal semua. Kada mungkin kada hafal, bila sudah umur balik wajib sudah hafal, kecuali kekanakan halus mungkin. Tapi wayah ini kekanakan halus kita bisa hafal Al-Fatihah. Kalau kita yang tua, yang dewasa, kada hafal Al-Fatihah, ini sungguh terlalu. Karena Al-Fatihah ini bacaan wajib di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Berarti wajib hafal. Selain wajib hafal Al-Fatihah, wajib hukumnya mengetahui tajwidnya, makhrajul hurufnya. Kenapa? Kalau tidak sempurna bacaannya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, maka tidak sempurna juga
sholat. Karena ini bacaan wajib, nah, jadi dipelajari betul-betul tentang tajwid Al-Quran, makhrajul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, jangan ha. Bismillahirrahmanirrahim, jangan luput. Jadi harus betul-betul. Nah, Al-Fatihah ini kenapa ditaruh di dalam doa? Karena semua ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini itu sebenarnya mengandung doa. Pertama, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu doa. Bahkan kita dianjurkan ketika mau mulai sesuatu yang baik-baik membaca Bismillah. Ini doa. Artinya memulai sesuatu dengan Bismillah itu ibarat bahasa kita itu bekerja, melakukan sesuatu itu membawai Allah, mengajak Tuhan. Kenapa kita bawai Allah, kita ajak Tuhan dalam melakukan pekerjaan kita, supaya pekerjaan kita itu kalau sudah Allah ikut di dalamnya, kalau nanti ada sesuatu, ada masalah dalam pekerjaan kita, maka Allah akan turun tangan ikut menyelesaikan masalah kita. Nah, tapi kalau kita ada membawai lawan Allah, ada diajak Allahnya, Tuhannya, ada masalah kita, nah jangan harap Allah membantu masalah kita. Nah, Bismillah ini doa. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini doa juga. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini doa. Ucapan syukur, terima kasih kepada Allah itu dengan kalimat Alhamdulillah. Secara tidak langsung ini doa. Kenapa? Karena ujar Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila bersyukur, ku tambah nikmatnya. Nikmat apa aja? Nah, ucapan syukurnya Pak, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini doanya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini doa juga. Karena Allah sendiri yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-namanya itu. Termasuk nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti ini doa juga. Maliki yaumiddin. Ini secara tidak langsung doa juga. Doa supaya apa? Kita ini di hari pembalasan nanti, di hari kiamat, parak dengan raja hari kiamat. Siapa raja hari kiamat? Allah. Apabila sudah parak dengan Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan, selamat kena. Berarti secara tidak langsung doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi ini, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta, memohon pertolongan. Berarti ini doa. Ini isinya doa. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang doa. Jadi semua doa mulai ayat pertama sampai ke-7 Al-Fatihah ini doa. Makanya ditaruh di dalam doa-doa di kitab munajat ini. Bahkan di dalam hadis disebutkan, dalam riwayat disebutkan, Al-Fatihah lima quri'at laba. Itu bunyinya.
Al-Fatihah itu dibaca kegunaannya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah lima quri'at laba. Al-Fatihah itu dibaca sesuai dengan niat kita apa, maka insya Allah dikabulkan Allah berkat Al-Fatihah. Makanya kadang-kadang kita bila hendak memulai pengajian atau hendak berdoa, Al-Fatihah gitu. Kenapa? Supaya doanya setelahnya dikabulkan Allah. Biniatil qabul Al-Fatihah. Apalagi mau bila hendak ada hajat, bertahlilan kah, berarwahan kah, setelah tawasul Al-Fatihah. Apa aja Al-Fatihah terus kita nih. Habis berdoa pertama hendak menyambung doa kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah terus. Kenapa selalu Al-Fatihah? Karena itu tadi Al-Fatihah itu dibaca dia akan menjadi perantara doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah lima quri'at laba ala hadhihi niyyah ala qulinatin salihah. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah terus. Bahkan pernah ada kiai itu ketika para jamaah minta doa lawan sidin kada kayak orang mendoakan. Kalau panjang doa kada juga biasa. Kiai tolong doakan kami. Lalu ajar sidin, silahkan niat masing-masing apa hajat. Sudah Al-Fatihah. Tentu kan? Kalau bang amin panjang ada apa? Tujuan apa hajat bisa? Ulun hendak membini Al-Fatihah. Dah beli kami. Cukup sudah. Al-Fatihah ini merangkum doa semua yang ada di Al-Quran. Bahkan kandungannya walaupun 7 ayat cukup ini menjelaskan isi Al-Quran dan doa-doa yang ada di Al-Quran. Jadi kita jangan ditinggalkan bila hendak berdoa mulai Al-Fatihah atau habis sembahyang, habis sholat, misalnya kada sempat berwirid, hendak hancap-hancap bayar berdoa aja. Assalamualaikum, assalamualaikum, Al-Fatihah. Fatihah dulu, hanyar doa apa doanya. Nah, sebab Al-Fatihah ini menjadi perantara doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Salah satunya selain daripada sholawat lain-lainnya, amal soleh kita, dia juga ini Al-Fatihah ini pun menjadi perantara doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para ulama sepakat semua Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dia termasuk surah Makkiyah yang turun di Mekah, sekaligus turunnya ketujuh-tujuhnya. Kalau pang 1 sampai 2 kena, 3 sampai 7-nya ada. Ini sekaligus 1 sampai 7 turun di baik. Kalau surah yang lain itu ada yang berpakat-pakat turunnya gantian. Ada yang mulai tengah dulu, ada dari awal. Nah, kalau Al-Fatihah ini turunnya semua sekaligus. Tapi walaupun 7 ayat, penempatan posisi ayatnya ada yang berbeda. Sudah pernah ulun jelaskan dulu. Ada yang mengatakan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim.
Ada juga yang mengatakan ayat pertama bukan bismillah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, itu tetap 7 ayat, di mana kena dipotong sampai dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat ke-6-nya. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ke-7-nya. Kalau kita bila menggunakan Al-Fatihah yang ayat pertamanya bismillah, maka ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tetap 7 ayat. Kita pakai yang mana? Kita pakai Al-Quran yang ada ini aja. Kita buka Al-Quran yang ada ini, apa ayat pertamanya? Bila ayat pertamanya bismillah, sudah seperti itu. Pada usah repot-repot. Jadi kalau Al-Qurannya ini ayat pertamanya bismillah, berarti di dalam sholat wajib dibaca bismillahnya. Gitu. Kenapa? Karena ayat pertamanya bismillah. Bila tidak dibaca bismillahnya, kita menggunakan Al-Quran ini tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Kurang ayat 6-nya. Sebab kita apa? Al-Quran kita ini yang ada ini. Nah, jadi orang yang kadang membaca bismillah jangan pakai ini Al-Quran, pakai yang lain. Ulun sebenarnya ada niat untuk membawa Al-Quran itu. Ada Al-Quran yang ayat pertamanya bismillah, tapi ada juga Al-Quran yang ayat pertamanya bukan bismillah. Nah, kita yang orang awam nih kalau usah repot-repot, sudah Al-Quran apa yang ada di rumah, buka, oh ayat pertamanya bismillah, berarti pakai dah gitu. Nah, jadi bila sembahyang dibaca bismillahnya, jangan tanda dinyaringkan, dijahar. Ada orang langsung Allahu Akbar, sir kada juga bismillahnya, apalagi jahar kada sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung cek tikam Al-Qur'annya yang mana yang kita baca. Bilanya masih yang ini juga jangan dipakai. Nah, itu. Nah, jadi Al-Fatihah tadi di dalam hadis, dalam riwayat Al-Fatihah 5 quri'at laba. Inya menjadi perantara bila dibaca mengabulkan doa kita. Doa itu kadang mesti harus bahasa Arab. Ada mesti harus bahasa Arab. Makanya tadi ada kiai apa hajat? Ulun hendak ini. Apakah macam-macam Al-Fatihah sudah itu cukup sudah. Baiklah. Nah, kira-kira itu insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mungkin ini masih banyak yang belum tapi tahu kita mulai pengajian. Nah, insyaallah minggu depan rapi kalau mudahan kada hujan. Ya, minggu depan kita masuk kepada doa yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.